Prima bisa menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, Provinsi Banten yang kita ketahui memiliki potensi besar, salah satunya adalah di sektor pertanian, dan sektor pertanian ini cukup menjanjikan selain karena lahan pertanian yang boleh dibilang masih cukup luas, juga karena hasil tani yang bisa memacu nilai tambah perekonomian bagi masyarakat Provinsi Banten. Dan pemirsa, untuk menunjang keberhasilan pertanian di Banten, tentu saja dibutuhkan penyediaan dan juga pengembangan dari sarana pertanian. Dan tentu saja ini juga amat dibutuhkan bagi pelaku pertanian, terlebih petani. Nah, bagaimana pemerintah mengoptimalkan program penyediaan dan juga pengembangan sarana pertanian tersebut? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banten, Bapak Yoyon Sujana SI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar baik dan semoga semuanya juga baik. Amin. Baik. Kemudian juga Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Insinyur Haji Agus M. Tauhid MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga sehat ya? Amin, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga pemirsa Banten TV kita undang salah satu tokoh masyarakat, yakni Bapak Baron Suhardiman SH MSI. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sehat juga? Alhamdulillah barakallah. Baik, dan tentu saja pemirsa di studio juga sudah hadir audiens yang memang merupakan masyarakat umum dari Serang dan juga Pandeglang. Boleh tepuk tangan? Terima kasih sudah hadir di sini. Tentu saja mengawali perbincangan pertama, saya ingin ke Pak Yoyon terlebih dahulu. Pak, boleh dibilang Provinsi Banten ini kan memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah begitu ya. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dan bagaimana Bapak melihat sektor pertanian ini dapat memacu pertumbuhan di Provinsi Banten? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Banten yang saya cintai dan saya banggakan, tanpa saya sebutkan kelas dan levelnya, artinya tanpa terkecuali semuanya. Perlu saya paparkan bahwa alhamdulillah saya hampir tahun ketiga berada di Komisi 2 dan sebagai wakil ketua yang membidangi diantaranya dinas mitra kerjanya dinas pertanian. Alhamdulillah kami selalu berdiskusi dengan Pak Kadis, dan adapun banyak hal-hal yang masih tidak menjadi satu kepuasan buat masyarakat dalam program apapun, ya karena memang kami bukan alat pemuas. Ya. Tapi kami butuh koreksi dan butuh masukan apa langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Di samping kami juga selalu menyusun dan diskusi bagaimana agar semua kebutuhan masyarakat dapat tercover. Salah satu contoh program pemberian bibit-bibitan, Ya. program pemberian hibah traktor, dan banyak lagi yang diprogramkan yang juga untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi ada yang sifatnya dipinjam pakaikan dan ada memang yang diberikan atau dihibahkan kepada kelompok. Nah, ini bicara kelompok karena belum bisa diberikan kepada perorangan. Seperti kemarin saya dengar ada berita-berita yang membahas hibah traktor, bahwa traktor ini katanya tidak sesuai dengan spek dan sebagainya. Apapun yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada kami, tentu kami akomodir karena memang kami juga melakukan sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat melalui kelompok tani, itu tidak lepas dengan regulasi yang ada. Di antaranya ada pergub, ada apa, semua disinkronisasikan dan kami diberikan batasan kewenangan ya Pak Kadis ya untuk memberikan barang hibah kepada kelompok tani itu, salah satu contohnya traktor, itu tidak boleh di atas 20 juta per unit. Sehingga ya mampunya pada kesempatan ini traktor yang kecil yang kami berikan. Dan memang faktanya wabil khusus di Provinsi Banten dan lebih fokus kepada daerah-daerah pertanian seperti wilayah Pandeglang, Lebak, dan Serang, juga Kabupaten Tangerang, ya memang harus nanti ke depan kita akan klasifikasikan. Artinya harus daerah ini butuh traktor yang besar, harganya juga lebih tinggi. Mungkin kalau harganya lebih tinggi karena memang berpacu kepada peraturan gubernur yang menetapkan harga beli atau belanja untuk hibah itu di bawah 20 juta, berarti kalau yang di atas 20 juta nanti akan bersifat pinjam pakai. Salah satu contoh alat kombin dan sebagainya kan pinjam pakai. Karena itu masyarakat tidak perlu
istilahnya melakukan orator, demonstrasi dan sebagainya, menggugat, menuduh ada apa di situ, tidak, karena memang yang kita jalankan sesuai dengan regulasi. Nah, potensi lain di bidang pertanian juga banyak. Mungkin salah satu yang kami bicarakan ke depan adalah peningkatan terkait dengan jalan usaha tani. Karena memang beberapa tahun yang lalu, baik dari kabupaten, dari provinsi, dan dari pusat juga ada, ketika saya masih menjadi kepala desa, JUT itu cukup dengan dikerasi batu, ada pengerasan itu ya Pak ya, pengerasan kepada target-target posisi wilayah daerah pertanian. Nah, sekarang kita bahas di pemerintah Provinsi Banten, wabil khusus antara Komisi 2 dan Dinas Pertanian. Yuk kita maksimalisasi terkait dengan JUT, saluran irigasi tersier dan sebagainya. Karena kalau irigasi besar juga kan melibatkan kewenangan pemerintah pusat, dan tentu harusnya ada sinkronisasi yang disampaikan juga kepada pemerintah secara berjenjang, dari Kementerian Pertanian sampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi, dari Dinas Pertanian Provinsi sinkronisasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten, dan kelompok tani itu tidak ada. Ini kelompok tani provinsi, ini kelompok tani kabupaten, ini kelompok tani kecamatan, tidak ada. Ini kelompok tani pusat, tidak ada. Sekali kelompok tani ya kelompok tani. Kita lihat mana kelompok tani yang berprestasi dan mana kelompok tani yang terblacklist. Nah ini kadang-kadang yang menjadi provokator juga diantaranya kelompok-kelompok tani yang terblacklist. Dulu kami dapat, sekarang enggak. Ya dulu itu tadi ada kabar berita katanya traktornya hanya digunakan oleh ketua kelompok tani, anggota-anggotanya protes. Bahkan ada yang nyaris hanya dengar saja, nggak tahu adanya di mana. Nah, semua ini kita tertibkan dan diikat melalui regulasi. Regulasi itu tentu ya yang lebih mendetail dan melaksanakan adalah Dinas Pertanian. Baik. Tapi intinya kelompok tani itu tidak ada klasifikasi. Ini milik desa, ini milik kecamatan, ini milik kabupaten, ini milik provinsi, ini milik pusat. Kelompok tani ya kelompok tani. Yang berprestasi wajib kita apresiasi untuk selalu mendapatkan bantuan. Kalau memang bantuan itu bermanfaat untuk semua dan kepentingan rakyat. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak, potensi pertanian di Provinsi Banten cukup besar. Tadi kalau kita dengarkan pemaparan oleh Pak Yoyon, memang harusnya banyak program yang mungkin lebih dijalankan lebih baik. Nah, bagaimana kalau dari Distan sendiri program yang dijalankan khususnya untuk penyediaan sarana untuk para petani seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau berbicara potensi pertanian, Banten luar biasa. Oke, Banten bagian dari Pulau Jawa dengan luas kita, mungkin kalau dibandingkan dengan Jawa tak seberapanya. Tetapi angka itu ternyata dalam praktek di tengah lapangan ini merupakan sumber kehidupan para petani di Banten. Hal yang perlu kita antisipasi, ternyata pertanian di Banten belum efisien. Apa maknanya? Bahwa praktek usaha tani di Banten masih mahali ongkos, sehingga kami menyebutnya tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Sekarang ternyata pertumbuhan penduduk dengan curahan tenaga kerja yang mau